voices say you need a friend. No matter the distance, I will always be there. No more inhibitions, I'll show you I care. You've been lost and alone in the city of lights, I know. Getting high, feeling low, and it's out of your control. You should know that I won't leave you. I'll stay beside you. I'm never letting you go. You've been lost and alone in the city of lights, I know. But I will guide you home. You've been lost and alone in the city of lights, I know. I know. Getting high, feeling low, and it's out of your control. You should know that I won't leave you. I'll stay beside you. I'm never letting you go. You've been lost and alone in the city of lights, I know. But I will guide you home. Iya sekali. Nah, untuk itu Tika, sebelum kita lanjut ya, kita ngomong di sini ngapain? Saya jadi bingung nih. Kira-kira ngapain nih kita? Mungkin kita perkenalan dulu. Oke, terima kasih buat kita semuanya. Dan hari ini sebelum kita lanjut ke acara yang lebih seru lagi, karena kita akan ada banyak pembicara yang sangat berkompeten di bidangnya. Dan kita terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Yuk, kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita kembali ke lagu Indonesia Raya kepada seluruh hadirin yang hendak untuk berdiri. Mukanya shoot menuju ke arah sana. Sana
Selanjutnya kita akan menyaksikan parade Nusantara. Iya, menggerakkan kita. Ini bukan sebuah event, tapi ini adalah sebuah gerakan untuk kita bangkit anak-anak muda Indonesia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Denny. Oh, luar biasa nih Katika. Aku dengan bisikan udah calon penerus bangsa. Karena kemajuan bangsa ini di tangan kita semuanya loh, ya kan? Nah, silakan. Gimana mau cek Jadi soalnya? teman-teman di Hari Sumpah Pemuda ini, jiwa nasionalisme kita harus semakin tinggi kan? Betul sekali Dan Katika. semangat kita juga harus ya, Boleh. Semangat Sumpah Pemuda! Semangat! Wow, luar biasa. Coba saya cek sound supaya gedung ini menggelegar dan suaranya lebih kencang. Bisa sambil berdiri? Boleh minta tolong? Oke, terima kasih. Oke, Kita cek sound jauh lebih semangat lagi kamu nih. betul. Silakan Katika, coba suaranya. Semangat Sumpah Pemuda! Semangat! Yeay, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan langsung silakan duduk. Terima kasih. Dan langsung saja nih Katika, kita mau ngapain lagi? Karena sepertinya mereka sudah gak sabar mau Betul menunggu. banget. Semangatnya udah membaran ya. Ha-ha. Udah cek sound, udah semangat, udah memperingat. Nah, kita harus tahu nih struggling kita sekarang apa. Kita struggle-nya apa sih? Gimana caranya kita bisa survive di dunia yang berikutnya. Nah, mungkin saya sedikit tanya dulu ya. Ada yang tahu nggak web 1.0 itu apa? Web 1.0 itu adalah dunia internet tahun 90-an awal. Ada yang belum lahir tahun 90-an awal? Belum lahir, oke?
Jadi waktu itu masih pakai modem, masih pakai yang harus pakai telepon rumah di komputer yang besar. Nah itu that's one thing. Nah Web 2.0 itu adalah di saat kita sudah masuk ke social media, ya. Ada namanya dulu ada Friendster, ada Facebook. Kepemilikan konten dari semua yang kau buat itu adalah punyamu. Kira-kira bisa nggak sih dunia seperti ini jadi nyata? Jawabannya bisa. Dan inilah Metaverse dalam 60 detik. Nah, kita ngomong-ngomong Metaverse aja kali ya. Ada yang tahu tentang Metaverse? Ada yang sudah mulai main-main? Ada yang main Roblox kan? Ya. Jadi sebetulnya gini, Roblox itu seperti juga dengan dengan platform-platform lain. Sebenarnya ada dunia virtual. Nah, misalnya kita ngomong dunia virtual itu ada di mana? Dunia virtual itu ada di ujung sana. Nah, cara kita komunikasi, cara kita hidup sehari-hari di zaman dulu itu orang masih berkomunikasi lewat surat, ya. Jadi gimana sih caranya pelajaran jadi 3 menit saja. Dan saya jamin buku ini bisa diserap sama anak 6 kali lebih cepat daripada guru yang ngajar. Oke, dulu saya waktu jadi profesor bulan di Jimpa, saya mengajar S2 S3. Saya menemukan teknik bagaimana memasuki otak anak, otak daripada audiens saya. 3 menit saya bisa tembus di otak. Nah, itu yang saya pelajari. Jadi saya dari pengalaman itu saya ciptakan konsep ini. Audio visual itu yang perlu masuk. Dan cara saya meringkas sesuatu. Biasanya kalau yang dosen, guru suka ngajar, itu suka ngomong dari A sampai Z, muter tak karuan. Betul Bapak? Betul kan? Jadi kalau saya tidak suka bertele-tele. 3 menit sudah masuk di otak, cukup rekam. Nah itu juga saya bagaimana pasca tsunami itu anak-anak mau belajar. Sampai kami masuk ke dalam satu tenda untuk ngajarin anak-anak waktu pasca tsunami. Kami sudah lakukan dan dibiayai oleh bank dunia. Oke, kemudian sang patala. Apa itu sang patala? Adalah game yang kami ciptakan untuk bagaimana anak-anak cinta tanah air. Jadi anak-anak kalau mau main game, kebetulan game ini sudah kami kerjasama dengan NPR, sudah lakukan kompetisi dan pemberian hadiahnya dalam waktu dekat kita sudah kasih. Jadi anak-anak yang punya nilai Pancasila, revolusi mental yang bagus itu akan dapat hadiah dari kami. Kami siapkan setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali kami kasihkan handphone untuk. Jadi kalian nanti bisa langsung lihat ini. Kira-kira minat bakat saya apa ya? Kita bisa ditemukan sejak kecil bahkan jadi ini. Jadi kita bisa tahu apa ke depannya nanti. Atau juga teman-teman bisa melihat di sebelah sana tuh ada anak bangsa. Iya ya, karya-karya mereka yang bisa kita lihat. Oke deh, saya tes suaranya dulu ya sebelum kita akan menyalakan satu speaker dari Bapak yang luar biasa yang menginspirasi kita semuanya. Nanti kalau saya tanya, mana semangatku? Mana semangatku? Gitu ya. Tunjuk dadanya masing-masing, jangan dada sebelah. Ingat ya, pastikan dada masing-masing ya. Coba tes. Mana semangatku? Belum. Kan gini ya. Oke ya. Tunjuk gagah. Oke. Mana semangatku? Semangatku. Kasih tepuk tangan dulu ya. Kasih mulia buat kita semua. Langsung saja ketiga. Sekarang kita mau ngapain? Sekarang kita sambung pemaparan materi dari keynote speaker kita yang di Bapak Brigjen TNI Amrizal kepada Bapak Liversa. Apakah dia selesai menyerah? Sementara yang lainnya sudah masuk finish. Asalkan kita peduli. Inilah kadang saat ini melemahnya ideologi, belum optimalnya kemajuan kebudayaan.
belum mantap pendidikan karakter dan budi pekerti, lemah pemahaman terhadap nilai agama, belum kokoh moderasi beragama, belum optimal peran keluarga, bla bla bla, kata Pak Sofian tadi, kalau seterusnya dan seterusnya. Ya, padahal sudah ada program revolusi mental dari Presiden. Ada perpresnya tahun 2020, tapi belum optimal. Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut meliputi integritas, etos kerja sampai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Wahai para pemuda, jadilah kesatria Garuda, manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila, berintegritas dan amanah pada abad 20, abad ke-21. Mengapa kita harus berkarakter Pancasila? Mengapa Pancasila itu adalah yang terbaik di dunia? Kita lihat ideologi di dunia ini sebegini banyaknya. Fasisme, sosialisme sampai individualisme, liberalisme. Ini satu. Kalau kita golongkan, sukses yang mau anak muda. tadi semua penceramah mengajak kita semua sukses ke depan. Sekarang ditanya sini, Bapak tentara yang ditanya, kalau sudah sukses kalian mau apa? Wahai anak muda, apa? Kalian mau cari ini kah? Apakah ini? Atau ini yang kalian harapkan setelah kalian jadi orang sukses? Atau ini bahkan impianmu? Bahkan emas? Apakah mobil mewah? Apakah kapal pesiar? Saya punya ini. Jabatan yang tinggi, jadi ketua parpol, jadi camat, jadi bupati, jadi apapun. Kalau yang sudah sukses laki-laki, dia punya wanita idaman lainnya. Apa ini? Kalau yang perempuan nggak tahu. Bukan itu, wahai pemuda. Bukan itu. Itu semua kita tinggalkan. Kita akan menuju ke alam akhirat. Kita menuju di sini dan menjadi tulang belulang. Lantas apa yang kita bawa? Semua itu tidak akan memberi arti, justru akan diminta pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, yang diimpikan adalah keridhaan Tuhan Yang Maha Esa agar selamat dunia dan akhirat. Pergilah ke masjid. Yo, jangan setengah tiang ya, semua tangannya tinggi-tinggi. Tinggi banget, tinggi sampai ke langit. Oke.
Sekarang gambar rumahnya, oke, udah, wah mantap banget. Gambar matahari. Oke, ya. Kita sebetulnya bersatu kompak, Pak. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Boleh, silakan dulu. Teman-teman, apa yang terjadi kata yaitu bonus demografi. Ya, ini adalah 10 tahunnya kita rayakan bersama dengan pasukan tahun waktu itu. Yang terjadi seperti ini, teman-teman. Siapa ada kenal dengan Sepia? Sepia, ada yang tahu? Bukan Sepia, bukan ya. Tapi Sepia ini adalah robot luar biasa. 3 peran yang kita bisa mainkan. Oke, perannya 3 ya. Aku minta 1 orang bisa maju. Lalu kamu pilih 1 orang lagi wanita yang menurut kamu seluruhnya luar biasa. Ke depan, oke. Bu Seri dipilih, dia luar biasa. Bu Seri boleh pilih 1 orang pria. 1 orang pria Bu ya, yang kelihatannya bakat seninya lumayan. Oke. Boleh Bu Seri karya, jangan pernah berhitung dulu, maka pakai gaya. Bagaimana gayanya ini gaya kontributor? Anda soal keluarkan semua energi Anda tanpa berhitung lalu berikan sekuat tenaga. Oke, 1, 2, 3 gaya Anda sendiri. Yang tidak boleh lemes ya Pak ya. 1, 2, 3. Iya. Wos, ini adalah kontribusi. Jangan pernah berhitung, setuju? Ada bekerja yang nggak pernah berhitung. 1, yang akan melihat Anda adalah yang di atas. Tuhan tidak pernah tidur. Yes, berikan hasil Anda tanpa pamrih. Yang kedua Bu, ini adalah konektor. Jadi konektor itu di dalam pekerjaan apapun juga kita butuh yang namanya sosialisasi. Ya, jiwa kita nggak tenang kalau kita banyak musuhnya, Bu ya. Nah, berarti kanan kiri ini adalah teman Ibu. Bu Sani bisa buat adalah ibu kanan kiri. Nah, itu berusaha bisa ada 2 lap ini ya. Oke, itu ya. Yang lain memangnya enak cuma lihat doang. Praktek dong, yuk berdiri semua. Praktek. Oke. Yuk berdiri semua, praktekin ini, nyambung kanan kirinya, nyambung seperti ini. Nyambung seperti ini, yuk bentuk seperti ini formasi. Yes. Anda boleh minta, Anda boleh kerja nggak hitung-hitungan. Kalau nggak konek kanan kirinya, rugi nggak? Bekerja jiwanya yang kalah, Anda banyak teman ya. Cari teman, ini konektor, oke? Tepuk tangan dulu ya. Ini Mas, jadi kreator itu gimana? Menciptakan sesuatu, ide, gimana kayaknya? Ya, bebas, idenya gimana kreator? Ayo. Tetot, bebas yuk. Mau gimana? Oke. Namanya bebas. Mau gini, oke. 1, 2, 3. Setiap kita lihat kanan kirinya berikan gaya orang-orang terhebat yang bisa kita berikan. 1, 2, 3. Bukan itu yang kalian cari. Dalam sekolah, masa depan sekolah yang dicari adalah karakter. Cari networking. Humanity, art, teknologi bicara tentang kemanusiaan. Art, seni bergaul dengan orang lain. Teknologi bicara self learning. Anda harus semakin belajar tidak tergantung dari guru atau dosen. Yes or no? Belajar sendiri. Apa yang harus kita belajar sendiri? Nah, seperti ini desa kalian. Selamat siang semuanya. Wow, luar biasa banget ya. Sebelum aku mau mulai, aku mau menyapa dulu untuk para narasumber dan juga tamu-tamu undangan. Bapak Brigjen Amrizal, sebelumnya terima kasih sudah menyediakan aula yang sangat luar biasa. Teman-teman, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Brigjen Amrizal. Kepada Bapak Sofyan, Pak Denny, Ketua dari Geomas, dan juga Pak Sugianto nih yang sudah mengundang saya untuk mengikuti acara ini.
juga Ibu Sally dan Kak Vidi. Di sini kami berkumpul untuk mengajak teman-teman nih untuk melestarikan budaya Indonesia sebagai kita anak muda untuk bonus demografi. Kita tes lagi dong semangatnya ya. Semangat demografi nanti. Semangat, semangat, semangat. Oke siap? Kita coba ya. Semangat demografi. Sekali lagi dong, yang semangat cuma ibu doang ini yang pakai jilbab biru nih. Sekali lagi ya, yuk anak muda semangat lagi ya. Semangat demografi, semangat, semangat. Oke, hari ini teman-teman udah melihat ada alat musik yang sangat seksi nih. Wow. Ada tahu gak sih alat musik apa by the way? Apa? Pada tahu kita ini adalah alat musik sasandu ya. Jadi ini adalah alat musik yang aku udah pelajarin selama 10 tahun teman-teman. Jadi aku akan ceritakan lebih banyak lagi nanti. Tapi sekarang aku mau menghibur teman-teman dengan satu lagu dulu deh. Nanti setelah itu kita akan masuk ke materi kita melestarikan budaya melalui media sosial. Oke teman-teman, itu lagu apa by the way? Ada yang tahu nggak? Tanah Airku. Oke, mumpung masih sabar ya. Yuk kita bahas. Jadi yuk kita bahas ini slogannya muncul pas aku kepikiran untuk mau bikin konten pertama kali. Kira-kira ngomong apa ya? Karena aku mau ngebahas sesuatu nih supaya mengajak audiens penonton tuh mau tahu konten aku. Kita langsung aja bahas nih. Gimana aku bisa masuk ke dunia konten? Tapi sekarang aku bersyukur banget selama 1,5 tahun ini saya sudah mengumpulkan 250.000 followers di 3 platform ini di TikTok, YouTube Shorts, Instagram, 3 platform ini. Tapi teman-teman, sebetulnya perjuangan ini tuh gak aku langsung dapat dari 0 ke 250.000, gak segampang itu. Semua ada perjuangannya. Aku mau ceritain gimana aku bisa mulai itu. Ini cuma 1,5 hektar doang ukurannya. Kalau lebih kecil daripada lapangan bola. Lucunya, pulau ini berada di pulau terbesar di dunia yang ketiga, yaitu Pulau Kalimantan. Makanya itu kan ya. Itu teman-teman, pulau terkecil di dunia ternyata ada di Singkawang. Ada yang pernah ke Singkawang? Selain ibu ya. Bapak, Pak Deddy pernah ya ke Singkawang ya? Di Singkawang tuh ada banyak macam tempat wisata juga yang menarik. Tapi ini ternyata yang terkecil di dunia tuh ada di deskripsi tentang alam musik sasandu. Karena belum banyak anak muda yang bikin ini dan banyak banget yang bisa kita ceritain dari alam musik ini. Alat ini sebetulnya bukan sasandu. Terus apa dong? Yuk kita bahas. Sasandu adalah alat musik tradisional berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Nama sasandu berasal dari kata sandu-sandu yang berarti bergetar-getar. Getaran itu terasa di daun lontar atau haik. Terus kenapa dikenal sasandu? Menurut Paul Ahane, budayawan asal Rote, pada tahun 80-an, turis internasional datang ke
NTT untuk melihat keindahan alamnya. Kepala pariwisata ingin membuat sebuah hotel internasional dengan nama Hotel Sasando. Walaupun sudah melakukan sidang bersama budayawan untuk mengubah namanya, tapi tidak ada hasil. Sejak itu, masyarakat dan turis mengenal Sasando karena hotel tersebut. Dan kata Sasando tidak ada arti apa-apa. Mulai sekarang, yuk kita sebut nama alat musik ini Sasandu, bukan Sasando. Makanya, teman-teman, ini adalah alasannya ya. Jadi, oh ya, tepuk tangan. Jadi namanya alat musiknya Sasandu atau Sasando? Sasandu, oke. Kita mulai sekarang, kita benarkan itu ya, teman-teman. Alat musik Sasandu.
ini karena mungkin kebetulan kan saya juga sekarang saya melihat anak-anak muda sekarang, dan kebetulan kan saya juga melihat nih anak saya tumbuh nih sekarang kan, bagaimana lingkungannya. Saya ngelihat wah kayaknya generasi kita ini perlu sekali sih, bisa sekali sih Pak untuk diperlengkapi, di enhance, karena cara kita diasuh dulu, generasi dulu dengan cara itu berbeda. Jadi ini thank you banget Kak Denny, benar-benar ini pertama kali saya bisa sharing, dan memang saya itu salah satu kerinduan saya itu adalah sebenarnya itu di Women Empowering gitu kan, khususnya buat teman-teman muda. Tapi saya juga rindu hari ini untuk kita sharing apa yang sudah saya alami sama teman-teman di sini. Oke, sebelumnya selamat pagi. Kurang semangat, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Sally. Sampai sekarang saya percaya gitu ya, sampai sekarang itu kita jadi hari ini itu adalah proses yang kita alami dari kejadian masa lalu. Sampai sekarang saya bilang saya nggak pernah menyesal. Saya dulu pernah menjadi customer service di bank. Saya nggak pernah menyesal gaji saya 1,7 karena itu yang membuat hidup saya sampai hari ini gitu. Karena saya juga melihat sekarang saya cukup tadi juga ya, kalau kita dibilang generasi strawberry, mungkin tidak sempat dengar ya. Karena saya juga melihat ini pada anak saya gitu ya. Jadi tapi kita nggak bisa menyalahkan karena ini generasi kita sudah seperti ini, sudah nyaman. Mereka sudah lahir di comfort zone yang nyaman gitu ya. Masalahnya adalah bagaimana parents ini mereka menggembleng anak-anaknya. Contoh, itu anak-anak sekolah kan, memang anak saya kan besar itu pasti di SD. Yang teman-teman mungkin sekarang harus coba, karena ya sekarang itu mentalnya, udahlah, ini bukan panggilan gua kali, capek kerjanya ya, nggak ada duitnya lagi, ya udah, gua tuh udah nader, gini lagi, gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Oke, next. Cita-cita teman-teman, ketika teman-teman menikmati melalui proses itu, dan ketika teman-teman sudah sampai di puncaknya, teman-teman akan merasakan bahwa ya itulah hidup. Ya, untuk mencapai kesuksesan itu kita harus melalui proses, nggak ada yang instan gitu. Semuanya butuh proses. Nah, jadi cita-cita kita itu harus seperti ya Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia. Nah, ini saya akan langsung sedikit cerita. Ketika saya SMK, ini umur 17 tahun saya udah jualan teman-teman. Saya jualan dari mulut ke mulut ya. Dari ini saya jualan waktu itu ikut lomba Saya Jago Sales. Nah itu Pak Deddy Budiman yang mengadakan itu tahun 2017. Nah ini ketika itu saya sangat takut ketemu orangnya, saya takut. Gimana mau jualan nawarin produk gitu kan, terus juga ya untung-untung laku. Kebanyakan apa? Ditolak. Teman-teman kalau ditolak gimana rasanya? Sakit ya? Ya, apalagi ditolak cintanya ya. Ya, sakit gitu. Tapi sakit demi sakit itu kita rasakan dan ya kita udah terbiasa gitu. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Nah itulah prosesnya. Ketika saya SMK umur 17 tahun saya sudah berjualan. Kemudian dari kelas ke kelas ini ya masih kurus saya, beda ya. Ini masih kurus banget waktu SMK. Nah kemudian saya di umur 20 tahun waktu saya kuliah, saya berusaha untuk jadi pengusaha itu. Ternyata nggak mudah teman-teman. Ya. Arti sukses, kayaknya kalau misalnya arti sukses buat aku pribadi, ya selama hidup bahagia dan menjalani apa yang disuka itu sukses. Terima kasih. Terima kasih. Are good from the root. Kita punya kosan sendiri. Experiences into lasting memories. At Amendella's, we take the time to do things that other places won't. We don't just do it to be different. We do it because we care. Because food is more than just food. It's celebration. It's new beginning. It's an escape. Oke, tadi dari Pak Rizal ya di awal itu bilang bahwa para pemuda sebenarnya
Anda harus terbiasa dan makin tahu kalau mau menang di Indonesia dan memenangkan dunia ini, Anda harus punya karakter. Ya. Karakter apa itu? Ya, angkat tangan. Ya. Boleh langsung cepat lari. Iya, silakan. Oke. Silakan. Langsung dijawab aja. Yakin benar namanya? Oh. Apa namanya? Mari. Karakter Pancasila. Karakter Pancasila. Silakan langsung dengan pointernya. Oke, Kak Faris. Oke, Faris. Ini buat saya. Yang terakhir. Oke. Kesempatan yang terakhir. Oke, kesempatan terakhir dikabuli ya. Iya. Masih ada. Terakhir. Masih ada satu lagi, Pak. Cepet-cepetan ya. Oke. Cepet-cepetan. Oke. Turunkan tangannya dulu ya. Siapa yang per hari ini berani menjelaskan ke teman-temannya dengan benar apa arti bonus demografi itu? Iya. Oke, langsung saja. Luar biasa nih. Kayaknya kalau aku jadi peserta mau banget ini ya. Tadi pagi kita ngomong nggak tahu kan kamu ya? Udah tahu sekarang. Searching sih Pak. Oke, silakan. Kenalin, nama saya Dika Yuliansyah Gunawan. Saya dari Bogor Youth Forum Indonesia. Jadi bonus demografi itu kondisi di mana suatu negara populasinya usia yang produktifnya lebih besar dibanding usia yang non produktif. Oke, sekitar ya Pak. Belum. Pertanyaan pertama. Kok di Indonesia kira-kira itu perbandingannya berapa? Ya? Ya, dia terakhir kok. Oke. Kurang lebih 68%-an Pak. Ya, oke, kurang lebih oke ya. Oke, tepuk tangan dulu. Nanti lebih jauh akan diulas ya sama Pak Faisal juga. Ya, berarti udah selesai. Sudah cukup Pak. Ada 3 orang teman-teman yang sudah di-scan dan tadi mungkin Kak Tika sudah menyebutkan namanya. Sudah. Oh, sudah ternyata. Mungkin yang belum beruntung bisa langsung menghubungin konternya ya. Nanti bakal banyak dopres juga nih Kak Budi. Jadi teman-teman juga harus aktif juga karena dopres kita banyak banget. Tapi kita nggak bisa spill dulu. Biar kita lihat siapa sih teman-teman yang aktif, semangat dan fokus nih pada kegiatan kita siang hari ini. Oke. Kita masuk aja nih ya. Iya. Untuk di materi estafetas generasi selanjutnya, yaitu ada perhatian. Yang kedua, tutup mulutnya, tidak menghakimi. Yang ketiga, elus-elus dadanya, ya. Jadi kita mengerti bagaimana mengendalikan emosi diri. Nah, yang paling susah dirasakan oleh orang tua adalah dia nggak bisa mengendalikan emosinya. Nah, saya bilang kalau orang tua yang mindful, dia akan bisa. Karena apa? Kalau ada masalah, kita teriak-teriak, kita marah-marah, nggak akan selesai. Tapi kalau ada masalah, buka telinganya, dengarkan. Kenapa masalah itu terjadi? Kalau masalah itu sudah terjadi, tutup mulutnya. Nggak usah bilang, makanya gitu ya. Jadi kita dengarkan kenapa masalah itu terjadi dan kita harus bagaimana. Jadi kita sama anak kita bagaimana cari solusinya. Dan yang keempat itu adil dan bijaksana. Ya, adil dan bijaksana di sini setiap anak itu punya keunikannya masing-masing. Jadi kita nggak perlu membandingkan satu dengan yang lain. Ya, dan yang terakhir penuh dengan welas asih. Ya, penuh dengan welas asih. Kalau 5 itu ada dalam diri setiap orang tua, saya yakin sekali maka hubungan antara orang tua dan anak itu bisa dipulihkan. Gitu Pak. Biasa ya. Jadi orang tua kalau mau tahu gitu, ya tadi yang itu kan nggak semua orang tua bisa tahu tuh. Nah, bagaimana cara ibu mensosialisasikan caranya itu? Ya, sekarang makanya saya selalu datang ke sekolah-sekolah ya. Terus terang aja, parent ini adalah bidang yang tidak seksi Pak. Gitu. Jadi sangat sulit sekali untuk saya ngedrive ya orang tua itu untuk mau belajar. Ya, jadi kalau saya datang ke sekolah, misalnya nih sekolahnya ada 1000 orang gitu ya, dia bisa hadirkan 10-20% aja ya, itu sudah luar biasa sekali. Gitu. Nah terus tadi-tadi saya barusan datang ya. Harus belajar dulu, harus terjemahkan dulu, habis itu harus diringkas dulu. Betul? Betul.
Saya kebetulan ada di Soekarno Foundation, ada studi club. Ya, saya diberitahu di situ ada memorabilia Bung Karno, ada bajunya, ada tongkatnya, dan sebagainya. Dan ada sekian ratus puluh buku, ya, bukan ada 10 buku koleksi pribadi Bung Karno. Itu kalau diambil, dibuka, di dalamnya ada coretan-coretannya Bung Karno, semua. Artinya nggak kayak kita beli buku, ditaruh di rumah, nggak perlu dibuka. Ya. Jadi kalau dihitung jumlah buku Bung Karno dan usianya, hanya orang lain, buat apa kurikulum merdeka yang ditetapkan sekarang? Mohon tanggapannya. Yang ketiga, tadi berbicara mengenai kemiskinan. Buat saya kemiskinan bukan ada atau tidaknya uang, tapi masalah mental. Coba bayangkan datang di satu pesta, ada orang-orang yang kalau pesta pasti ngantri duluan. Buat saya itu mental miskin. Kenapa? Yang kita tahu apa keunggulan kita, gak usah bandingkan kita dengan orang lain. Saya tahu keunggulan saya punya communication skill yang baik. Saya tidak perlu pergi belajar untuk berkomunikasi sama orang karena saya punya bakat itu. Ya, dan saya happy melakukan ini. Kalau saya tahu, ya. Nah, terus yang satu lagi Pak, kalau bicara tentang mindset miskin, saya sangat beruntung ketemu dengan almarhum Bob Sadino. Ada yang tahu Bob Sadino? Tahu ya? Pertama kali saya ketemu sama Bob Sadino, saya datang ke rumahnya, dia bilang kayak gini sama saya, Meli, kamu adalah orang miskin yang baru mau kaya, baru mau cari duit mau kaya. Kalau saya udah kayanya mau miskin pun udah gak bisa lagi. Kalau kita tidak punya kecerdasan yang tinggi, kita akan merasa bahwa sombong amat ya Bob Sadino itu, betul gak? Tapi dia bilang kayak gini, saya mau ke Indonesia dan Percasi. Tentunya juga kita berterima kasih kepada teman-teman dan narasumber yang telah hadir pada acara kita kali ini ya Pak. Ya, terima kasih buat semuanya, sekali lagi buat semuanya, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Karena hari ini kita sama-sama bersama, ada yang dari Jawa Timur, dari Bogor, dari Bandung, dari betul banget. Betul ya. Saya dari dulu. Oke, nah baik, untuk menutup akhir kegiatan kita hari ini, saya Budi Sukses. Saya Kartika Ramadana, pamit undur diri. Terima kasih. Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? Yeah, what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? And what the hell? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home.